Assalamualaikum semuanya, kembali bersama gue di channel JBKD Ultimate Talking and Info. Baiklah, ini sudah lama ya gue gak memberi kabar mengenai info terupdate mengenai serial Ultimate terbaru, yaitu Ultimate Z. Dan di video kali ini gue akan membahas mengenai perkenalan karakter yang akan muncul di serial Ultimate Z. Dan untungnya sudah seluruhnya diperkenalkan ya dari sosmed. Jadi langsung aja gue akan membahas satu persatu mengenai kata apa saja yang akan tampil di serial Ultimate Z tersebut. Berikut ini dia. Sebelum itu biar aku perkenalkan kembali ya mengenai Human Host. Sebelumnya kan sudah perkenalan atau ku kenalkan mengenai Human Host Ultimate Z. Namun kali ini gue akan perkenalkan kembali ya bagi yang belum tahu. Oke, yang di sini dia bernama Haruki Natsukawa ya, yang berumur 23 tahun yang merupakan Human Host Ultimate Z. Dan di sini dia dikenal sebagai pilot ya di timnya Storage. Ya pasti itu adalah anti monster ya. Pasti teman-teman semuanya sudah tahu ya, atau dilihat dari beberapa majalah yang update di sosmed tersebut. Oke, selanjutnya nih, ini merupakan muka yang tidak asing nih untuk kita semuanya, yaitu nih, si Takaya Aoyagi yang dulu pernah berperan sebagai rivalnya Kurenaiga ya, alias Juggler's Juggler. Namun di Ultimate Z kali ini dia berperannya agak berbeda, alias alternatif, yaitu dia akan berperan sebagai Sota Hebikura maksudku, yang merupakan kapten dari tim Storage tersebut. Oke, berikut nih, ini adalah heroin yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya ya, yaitu si Rima Matsuda. Nah, yang merupakan salah satu tokoh heroin yang teman-teman semuanya tunggu-tunggu nih. Yang kali ini yaitu juga merupakan salah satu pilot. Pokoknya dia berperan sebagai Yoko Nakashima di serial Ultimate Z tersebut. Berikut, ini kayak menyerupai mukanya Human Host Ultimate sih, namun agak beda dikit lah. Yang ini adalah si Jun Hashizume yang akan berperan sebagai Kojiro. Nah, di sini ada rumor mengenai kata tersebut yang dimana Kojiro bertugas di Storage sebagai pimpinan dari bagian perawatan para robot seperti Scavenger. Nah, kalau yang si Juggler itu bukan, kok malah bawa Juggler, yaitu si Sota yang merupakan kapten tersebut. Nah, kalau yang ini pimpinan dari tim tersebut, yaitu Storage ya. Selain itu juga Pak Kojiro ini merupakan kata yang dijuluki Bako, itu mempunyai keahlian yang tidak terduga dan ada masa lalunya masih menjadi misteri. Nah, kemungkinan ini 50-50 lah antara protagonis dengan antagonis. Takutnya kan kali ini bakal ada dua antagonis kan, takutnya gitu ya. Semoga nggak jadi dua antagonis untuk serial Ultimate Z kali ini. Oke, berikutnya ada si Hikari Kuroki, yang kali ini dia berperan sebagai Ota Yuka, yang merupakan ilmuwan jenius di pasukan Storage atau di tim Storage maksudku ya. Berarti kemungkinan dia ini jodohnya Kyusento kali, sama-sama ilmuwan jenius. Oke, di sini ada penjelasannya juga nih mengenai Yuka yang sering tidak mempedulikan bahaya yang ada dekat mendekati monster secara langsung untuk menolongkannya. Seperti Haruki, dia juga salah satu orang yang mengembangkan battle robot di Storage. Wah, berarti dia itu merupakan salah satu mekanisme kali ya yang bisa
menciptakan robot gitu maksudku. Oke. Berikut ini adalah kata villain yang mungkin teman-teman semuanya yang Kamen Rider pasti gak asing lihat mukanya ya. Yang merupakan kata yang pernah muncul di Kamen Rider G.O. yang menjadi Another Hibiki. Emang jadi Another Hibiki atau bukan ya? Silakan kalian komen di bawah ini ya jika ada kesalahan, mohon dikoreksi lah maksudku. Dan tidak hanya itu saja, pada kata yang satu ini yang merupakan Rihito Noda yang akan berperan sebagai Kaburagi Shiya, yang kali ini bekerja di Departemen Penelitian Biokimia dari Pusat Penelitian Monster. Pusat Penelitian Monster yang merupakan bagian dari Earth Defense Force cabang Jepang. Ya, ini hostnya parasit Cerebro itu akan menggunakan Z-Riser dan Monster Medal. Cerebro adalah alien yang merupakan kecerdasan tinggi, namun selalu menumpang di tubuh makhluk hidup lain karena mempunyai fisik yang lemah. Mendengar penjelasan kata yang satu ini mengingatkan kita nih kepada Aizen Makoto yang pernah dirasuki oleh si Chiriza ya, namun pada akhirnya dia dikurung oleh si Mitsugi Saki di dalam salah satu ruangan yang entah apa namanya itu, yang akhirnya akhir riwayat hidupnya lah gitu. Dan Aizen Makoto kembali ke hidup seperti biasanya gitu. Bisa jadi ini hampir menyerupai Aizen Makoto ya, yaitu si Kaburagi Shinya yang satu ini. Dan tidak hanya itu saja, selain Haruki dengan Riku yang memiliki kartu, dia juga memiliki kartunya juga, yaitu kartu yang berwarna hijau ya. Di sini ada tulisan nama di bawahnya di sini. Dan ada salah satu monster atau alien ya yang ada di atasnya itu, dan ini masih belum terungkap apa namanya monsternya. Jadi gua menganalisa mengenai simbol tersebut yang diartikan dari katakana dengan hiragana gitulah, yang kemungkinan monster atau alien yang ada di kartu yang satu ini yang bernama Cereraro ya. Gua nggak begitu yakin sih apa itu adalah nama monster tersebut atau alien. Coba kalian ikut analisa juga ya yang di atas ini nih. Ini sesuai dengan simbol yang pas dari beberapa medal, yaitu antara Ultra Seven, Ultraman Leo, taruh gitulah. Pokoknya gue membase-match simbol tersebut yang merupakan katakana ataupun hiragana lah. Bisa kita analisa menjadi namanya Cereraro. Nah itu kalau menurut pendapatku ya, atau analisaku mengenai nama monster tersebut. Oke, tidak hanya itu saja, dia juga memiliki medali monster di sini. Saat ini baru si Gomora dengan Red King yang miliki. Tapi herannya apa harus diffusionize jadi Skull Gomora gitu? Soalnya kan monster ini pernah digabungkan menjadi Skull Gomora maksudku. Masa iya harus fusion dengan yang lainnya gitu? Atau bisa jadi medali ini akan digunakan sebagai kemunculan monster tersebut untuk menghancurkan kota. Oke, dan yang terakhir adalah si kayak jenderal gitu ya, yaitu si Hisahiro Ogura yang akan berperan sebagai Menteri Kuriyama, atau bisa dikatakan sebagai gimana ya, kayak penanggung jawab terhadap tim storage gitulah. Dan di sini juga ada penjelasan mengenai tokoh tersebut, yaitu si Hisahiro pernah bermain di Kamen Rider Wizard sebagai Shigeru Wajima, pemilik toko anti Omokagedo dan pembuat Wizard Ring yang dipakai oleh Haruto alias Kamen Rider Wizard. Yang dimasukkan ini adalah beliau tersebut pernah berperan menjadi karakter lain sebelumnya gitu. Dan saat ini dia kembali muncul
di serial Ultraman Z yang kali ini berperan sebagai Menteri Kuriyama atau Pak Kuriyama. Dengan kata lain, dia menurutku ya, dia itu merupakan penanggung jawab untuk tim storage kali ini. Oke, selain itu juga ada tambahan sedikit nih mengenai pengisi suara, yaitu si Katsumi Fukuhara yang merupakan salah satu pemenang Seiyu Award 2020 kategori aktor baru terbaik. Nah, dia kali ini bakalan mengisi suara AI di Anti-Monster Robot Unit Storage. Ya kayaknya nggak begitu penting sih. Dan tidak hanya perkenalan karakter saja, di sini gua memberikan mengenai info tentang penulis skenario masing-masing episode Ultraman Z, yaitu si Fukuhara Kouta. Nah, beliau tersebut sudah menulis menurut analisa di sosmed atau kabar yang beredar bahwa dia sudah menulis sekitar 10 episode yang tersedia. Itu kemungkinan sampai bulan Agustus nantinya. Cuma yang kabar beredar yang ku bicarakan ini mengenai dia itu meninggal dunia karena overwork, atau bisa dikatakan itu kerja lembur ya. Mungkin telah memaksakan dirinya untuk meningkatkan kembali atau melestarikan kembali Ultraman tersebut, dan demi membawa impian kembali, dia pun rela melakukan kerja lembur untuk menulis skenario tersebut demi demi menghargai jasa Pak Eiji untuk itu. Ya, sangat disayangkan juga sih. Dia sampai menulis beberapa skenario di serial Ultraman Z sampai dia harus meninggal dunia karena overwork, atau dengan kata lain kerja lembur gitu. Dan sebenarnya tidak hanya itu saja sih, dia juga memiliki beberapa penghargaan yang di sini, yaitu karya terbaik di Golden Comedy Festival dalam beberapa tahun terakhir. Nah, selain itu juga ada menulis skenario drama TV Tensai Bakabon, di drama TV Yowai Mushi Pedal, dan film Final Fantasy yang ke-14 Shikari no Death, gitulah. Dan pada akhirnya dia dimakamkan di sekitar tempat dia tinggal lah, dan dengan hanya kerabat dekat atas kehendak keluarga yang berduka. Jadi gue turut berduka atas kepergian si Fukuhara Kouta ya. Dan semoga saja kebaikannya bisa diterima oleh Sang Pencipta, dan semoga saja dia bisa tenang dan juga bahagia di akhirat. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Dan di sini gua ingin memberikan pencerahan pada teman-teman semuanya ya. Mungkin selama ini kita mengira bahwa Subaya ini akhir-akhir ini cuma sampai 1 semester atau sekitar 6 bulan. Namun dibalik dari semua itu, kita bisa melihat bahwa ada beberapa pekerja atau karyawan Subaya tersebut, mereka itu memiliki kerja keras yang sangat luar biasa lah pokoknya untuk menaik Ultraman kembali. Salah satunya adalah almarhum Fukuhara Kouta yang sudah melampaui overworknya ya, atau kerja lembur sampai ia harus meninggal pada usia 37 tahun karena pendarahan batang otak. Ya, kita sedangkan cuman kayak bla bla bla, kita cuma kayak bisa komen gitu kan, atau sebebas kalian lah komen gitu. Cuma dibalik situ mereka ingin banget nih menaikkan atau melestarikan Ultraman kembali nih, demi kembali populernya seperti dulu kembali. Ya, pokoknya untuk kali ini kita harus hargai apa yang mereka buatkan untuk kita semuanya sebagai penggemar Ultraman. Karena kita tidak mungkin
bisa seperti mereka, karena mereka ini juga memiliki pemikiran yang lain juga untuk itu. Ya pasti kita tetap hargai ya, dari yang bagus ataupun yang buruk. Yang paling utama adalah kita hargai atas karya sebuah tersebut. Seperti kalian menghargai karya para YouTuber lainnya seperti Egy Foze. Begitu juga aku juga menghargai pada beberapa karya para YouTuber lainnya di Indonesia ini. Pokoknya yang paling utama adalah dari yang bagus ataupun yang jelek, kita hargai apa yang mereka ciptakan, karya mereka tersebut. Ya itu karena ciptaan mereka sendiri. Oke, baiklah, untuk hari ini sekian info yang sudah aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Dan nantikan untuk Commander City Wars di situ, pas gua main game, gua juga ingin membahas mengenai Final Form. Ya sebenarnya agak kecewa sih, tapi semuanya akan ku bahas lebih detail pada di Commander City Wars nantinya, sambil main game nantinya itu. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga tiba seperti biasanya, jatuh like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/siapkan. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum nonton video sebelumnya, silahkan kalian klik info yang ada di atas itu. Dan apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu terputus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukanlah makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya Sang Pencipta Allah SWT. Dan saksikan Ultraman Z serial terbaru yang akan tayang pada tanggal 20 Juni 2020 jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di channel Ultraman Official YouTube. Dan untuk teman-teman semuanya yang menantikannya, jangan sampai ketinggalan menonton ya. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.